Bertemu lagi dengan Pak Hasan di kelas 4. Kemarin kalian kelas 3, sekarang sudah kelas 4. Selamat datang, selamat bergabung. Kemarin kalian bertemu dengan Pak Afif, sekarang dengan Pak Hasan belajarnya. Dan tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. Kita awal tahun ini akan belajar secara daring dalam jaringan, bisa berupa suatu kelas berupa Google Classroom, bisa pakai Google Suite, Microsoft Suite, pakai Microsoft Teams ataupun yang lainnya. Intinya pada musim pandemi ini kita belajarnya tidak bertatap muka, jadi hanya lewat daring seperti ini, lewat video YouTube ataupun yang lainnya. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita masuk pada bab pertama, yaitu tentang surat Al-Falaq. Kalian pasti tahu surat Al-Falaq itu, dan kalian pasti sudah menghafal karena dari kelas 1, 2, 3 kalian sudah diajarkan menghafal surat-surat pendek. Bahkan kelas 3 atau kelas 4 sekarang itu hafalnya sudah banyak. Ada yang sudah hafal An-Nazi'at, An-Naba 30, juz 30 sudah hafal semua, banyak. Tapi tidak ada salahnya kita mendalami pelajaran yang surat terdepan, atau kalau dalam urutan Al-Quran berarti hampir terakhir, yaitu surat Al-Falaq, dengan mengerti artinya, bagaimana tajwid-tajwidnya, bagaimana cara penulisannya, dan apa arti yang ada dan terkandung dalam surat Al-Falaq. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai bacaan surat Al-Falaq. Kalian sudah siapkan buku-bukunya, alat tulisnya, dan juga juz amalnya. Kalau memang sudah hafal, silakan tirukan saja apa yang dibacakan oleh Pak Hasan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalian bisa membaca berulang-ulang surat Al-Falaq ini agar lancar dan hafal. Untuk pembacaan surat Al-Falaq, kalian harus sesuai tajwid. Qaf, lam, berarti dari ul, ketika sampai lam harus ditarik ul, a, hamzah berarti mangap. Ul, a'u, lu, nanti di qiraat juga seperti itu. Ul, a'u, lu bi rabbil falaq, seperti itu. Ini maksudnya seperti ini. Pak, kok bacanya seperti itu tuh Pak, kelihatan lucu. Tidak apa-apa, karena penekanan pertama untuk bacaan itu harus ditekan dulu. Nanti kalau sudah lancar, sudah bagus, kita tinggal enaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu bisa lancar dan baik. Saya yakin untuk anak-anak sudah bisa membaca surat Al-Falaq dari basmalah, dari ta'awud. Jangan lupa ta'awud dulu, baca basmalah, lalu baca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hijrah itu pindah dari
negeri satu ke negeri yang lain, atau hijrah yang sesuai dengan seperti saat ini. Ayo hijrah dari perbuatan jelek menjadi perbuatan baik, atau perbuatan buruk menjadi perbuatan yang indah. Ini juga dinamakan hijrah. Tadinya nggak pakai kerudung, pakaiannya terbuka, pakai celana sebatas lutut, bajunya sampai lengan saja. Sekarang hijrah menjadi tertutup auratnya, itu bagus, sama dengan hijrah. Tapi ini yang dimaksudkan adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, karena beberapa situasi yang ada pada saat itu. Jadi ada dua istilah dalam surat yang diturunkan di Mekah atau diturunkan di Madinah. Sebenarnya ada surat yang diturunkan di Madinah tapi tidak dinamakan Makkiyah. Ada yang diturunkan di Mekah tapi tidak dinamakan Makkiyah. Jadi penisbatan ini sebenarnya hanya pada hijrahnya saja. Kalau diturunkan sebelum hijrah namanya Makkiyah, kalau setelah hijrah namanya Madaniyah. Meskipun surat itu diturunkan di Mekah, tapi peristiwanya setelah Rasulullah hijrah di Madinah, maka ini dinamakan surat Madaniyah. Seperti surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan ketika Rasulullah haji wada. Itu peristiwa setelah hijrah jauh, karena pas waktu itu Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Ini juga dinamakan Madaniyah, bukan Makkiyah. Ada yang diturunkan di Madinah tapi namanya Makkiyah. Itu bedanya hanya masalah hijriah saja. Jika kalau diturunkan sebelum hijrah namanya Makkiyah, kalau sudah hijrah surat itu diturunkan atau ayat tersebut diturunkan maka namanya Madaniyah. Sudah bisa dipahami ya untuk masalah Makkiyah atau Madaniyah ini. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113. Surat dalam Al-Quran itu ada 114. Dan surat Al-Falaq ini adalah surat yang satu sebelum akhir, atau surat setelahnya An-Nas. Di 13 surat Al-Falaq, 14-nya surat An-Nas, 113 Al-Falaq, 114-nya surat An-Nas. Surat Al-Falaq ini diturunkan di Makkah, urutannya 113 di dalam Al-Quran, dan memiliki 5 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 5 ayat. 5 ayat ini merupakan gabungan dari surat An-Nas yang jumlahnya ada 6, yang nantinya ada 11, dan itu merupakan ikatan-ikatan yang ada di dalam tali yang dibuat menyihir Rasulullah. Nanti keterangannya ada di belakang. Setelah itu mari kita perhatikan arti dari surat Al-Falaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul ini fi'il amar atau kata perintah. Kata kerja berupa perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qum, berdirilah, seperti itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad. A'udzu, saya berlindung. A'udzu, ta'awudz, isti'adzah, itu namanya berlindung. A'udzu birabbil falaq. Birabbi itu Rabbun, itu namanya bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Ada, kalau dalam bahasa Arab itu tinggal dilihat siyaqul kalamnya. Siyaqul kalam itu runtutan kalamnya. Kalau kata-kata Rabbun itu disandarkan pada sesuatu makhluk, maka Rabbun itu artinya Tuhan. Tapi kalau Rabbun itu disandarkan pada sesuatu yang dimiliki,
Robbi Gulam, Robbu Gulamin, maka itu dinamakan tuannya budak ini. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau dalam surat Al-Falaq ini Rabbun ini berarti Tuhan. Rabbil Falaq, Tuhannya Al-Falaq, waktu subuh. Waktu subuh, falak itu terbelah. Jadi dari malam terbelah menjadi terang. Subuh itu mulai terang. Maka ini namanya falak. Jadi waktu subuh itu dinamakan dengan Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarrin, min dari syarri kejelekan, ma min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang diciptakannya. Ma, lafaz ma itu bisa berarti sesuatu yang tidak berakal atau sesuatu yang diglobalkan, berakal ataupun tidak berakal. Cuman biasanya kalau ma itu lafaz ma itu dipergunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, hewan, batu, tumbuh-tumbuhan, ataupun gunung, laut dan yang sebagainya. Tapi kalau yang berupa makhluk yang berakal itu biasanya pakai man. Ya, man itu untuk yang berakal, ma itu untuk yang tidak berakal. Man digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, yang berakal seperti manusia, malaikat, jin, setan, ataupun makhluk yang lain yang hidup dengan memiliki akal. Itu pakainya man biasanya. Nah, kita sudah tahu ma bagaimana, man itu bagaimana. Cuman dalam sastra Arab ini, kalau karena Al-Quran sastranya tinggi, maka ma itu bisa diperuntukkan untuk seluruh makhluk, baik itu berupa gunung, lautan, ataupun apa saja makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin, wa min seperti tadi, wa min dan dari syarri kejelekan, ghasiqin malam, wasako itu gelap, wasikin malam, sama karena malam itu gelap. Wasikin idza waqab, ketika lebih dalam, berarti ketika lebih dalam, kalau sudah malam itu gelap, lebih dalam lagi maka akan jadi gelap gulita. Dan dari kejelekan malam ketika gelap gulita, idza waqab, idza ketika waqaba gelap gulita. Wa min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam ketika gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, selanjutnya wa min syarri naffatsat, wa min dan dari syarri nafasi, syarri kejelekan, nafasati tukang sihir perempuan. Tukang sihir perempuan, awas ini kata jamak itu berarti 2 ke atas, 3, 4, 5 sampai 100 dan ribuan itu masuk ke dalam kata jamak. Dari beberapa tukang sihir perempuan, wa min syarri nafasati fil 'uqad, yang meniup pada bulu-bulu itu ikatan yang ada dalam benang, ikat disimpulkan terus disebut seperti itu. Ini sihir seperti itu. Sihir zaman dulu. Kalau sihir zaman sekarang modern, ada yang orang digambar seret, orangnya langsung sakit semua, ada seperti itu. Nanti keterangan untuk masalah ini ada di belakang juga, di pendalaman materi apa kandungan dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan, wa min syarri dan dari kejelekan, hasidin orang yang dengki, orang yang hasud, orang yang tidak senang terhadap orang lain. Hasidin idza hasad, idza ketika hasada dia dengki. Dan dari kejelekan orang-orang yang hasud
Dan dari kejelekan orang yang hasud ketika dia hasud. Dan dari kejelekan orang yang dengki ketika dia dengki. Orang yang dengki itu sangat menyakitkan. Tidak ada orang yang sakit dan menyakiti dirinya sendiri kecuali orang yang dengki. Siapa tahu orang yang dengki itu orang yang tidak suka terhadap orang lain sukses. Dia itu kaya raya, pasti minum dulu. Atau dia itu pinter, pasti nyontek. Nah, ini dengki kalau temannya itu dapat nilai bagus, bukannya malah senang ingin belajar sama temannya, tapi malah jengkel. Itu namanya dengki. Kalau iri beda loh ya. Kalau iri, wah hebat ya, dia itu bisa dapat nilai 100, hafalannya bisa sampai juz An-Naba, An-Nazi'ah. Aku iri sama dia, pengen seperti dia. Maka dia akan berusaha untuk mencapai bagaimana dia bisa sama dengan orang yang ia iri. Beda dengan dengki, awas, antara hasud dengan iri itu beda. Kalau hasud itu dia pengen sama seperti mereka, tapi dia itu tidak suka kalau mereka itu seperti itu. Pengen orang lain itu malah hancur. Ini hasud, bahaya sekali. Jangan sampai kita semua mengalami hal yang seperti itu. Makanya dalam surat Al-Falaq diajarkan oleh Allah, kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari orang yang hasud atau kita sendiri yang hasud, kita sendiri yang dengki. Jangan sampai seperti itu. Tadi cara membaca dan bagaimana arti yang terkandung di dalam surat Al-Falaq. Selanjutnya untuk tata cara menulis surat Al-Falaq. Jadi nanti kalian bisa dilihat untuk penulisan surat Al-Falaq, kul berarti qaf, lam. Kalau lam itu berarti kan ada yang ke bawah, maka itu harus di bawah garis. Kalian di dalam buku ada garis, nanti di situ kul, lamnya di bawah garis. Kalau qafnya berarti di atas garis. A'udzu, hamzah di atas garis, ai di atas garis, wawu kepalanya di atas garis, wawu yang ekornya di bawah garis. Nah, itu seperti itu. Zu di atas garis, bi rabbi, bahnya di atas garis, rohnya di bawah garis. Nanti kalian lihat contoh-contohnya, kalian tiru dan ditulis di buku tulis sebagus-bagusnya. Dan tidak ada yang bilang saya tidak bisa Pak, kelas 4 tuh ya. Kelas 4 itu harus bisa menulis Arab, apalagi surat di dalam Al-Quran, surat pendek. Tugas kalian harus menulis surat Al-Falaq, sampai selesai dari Bismillah sampai selesai, difoto, kirimkan ke Pak Hasan. Nanti bisa diupload, tak kasih kolom uploadnya. Siap ya anak-anak ya, sampai tidak mengerjakan tugas, karena kita belajar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, belajar yang hebat. Meskipun tidak datang ke sekolah, kita tetap bisa belajar, semangat belajar, semangat mengaji, semangat sholat 5 waktu. Oke. Itu nanti kalian tiru. Nanti di bawah akan Pak Hasan sisihkan tulisan-tulisan surat Al-Falaq yang sesuai dengan garis. Oke. Selanjutnya mengenai hafalan surat Al-Falaq. Biasa. Saya yakin kalian semua sudah hafal semua. Surat Al-Falaq ini pasti hafal semua. Tidak ada yang tidak hafal. Pasti hafal semua. Siapa 7 jari yang tidak hafal, pasti hafal semua. Ya kan? Cuman kalau surat Al-Falaq beserta artinya, nah ini baru hari ini akan mulai menghafalkannya. Siap ya anak ya? Menghafalkan surat Al-Falaq beserta artinya. Tadi satu menulis surat Al-Falaq, yang kedua menghafal surat Al-Falaq beserta artinya. Mudah, sedikit itu kok. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah wahai Muhammad,
aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam ketika gelap gulita. Min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejelekan wanita-wanita sihir yang meniup pada buhul-buhul. Min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejelekan orang yang dengki ketika dia dengki. Emang toh nggak ada 5 menit pasti hafal. Kalau sungguh-sungguh, kalau nggak sungguh-sungguh sampai kapanpun dan dikerjakan nggak akan hafal. Tunggu, tugas ini juga dikerjakan, dihafalkan. Paling akhir adalah tentang pendalaman materi. Pendalaman materi ini hanya pengetahuan yang harus kalian ketahui. Kenapa ada surat Al-Falaq? Kenapa sih dalam Al-Quran itu ada surat Al-Falaq? Perhatikan, surat Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah, atau katakanlah istilah kerennya asbabun nuzulnya. Dia itu diturunkan bareng dengan surat An-Nas. Diturunkan bareng surat An-Nas. Ulang berbinas dengan surat Al-Falaq. Kenapa? Karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini adalah dua surat yang dinamakan Al-Mu'awwidhatain. Dua surat ta'awud, dua surat untuk berlindung kepada Allah. Sehingga ketika setelah sholat kalian disunahkan untuk membaca surat Al-Falaq dan juga An-Nas ditambah Al-Ikhlas. Ya toh? Loh, kok seperti itu Pak? Ya, karena dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu diturunkan ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Duh Pak, Rasulullah itu bisa disihir sama orang lain? Bisa. Ingat, Rasulullah itu ada sifat wajib bagi para Rasul, ada sifat muhal bagi para Rasul, ada juga sifat jaiz bagi para Rasul. Sifat wajib berarti harus dimiliki sama Rasulullah, sama para Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad harus punya. Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat muhal tidak boleh dimiliki oleh Rasulullah dan para Rasul yang lain. Apa itu? Kidib, khianat, kitman, baladah. Kidib itu bohong, khianat itu tidak bisa dipercaya, kidib, khianat, kitman, menyembunyikan ilmu, dapat wahyu dan disampaikan sama umatnya juga dewi, katakanlah seperti itu, tidak boleh. Punya ilmu harus disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau contoh-contoh kan tidak boleh. Maksudnya kalau ada teman yang tanya, ini matematika ini rumusnya bagaimana Mbak? Kasih tahu, tidak boleh. Belajar sendiri toh, belajar bareng-bareng, maksud nggak tahu, tidak boleh. Ya. Ini bacanya bagaimana? Harus dikasih tahu kalau kalian tahu. Jangan pinter kayak dewi. Ya. Pinter dibuat sendiri, nanti malah dapat dosa. Karena apa? Hikmah menyembunyikan balada. Balada ini bodoh. Tidak boleh. Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bodoh. Jadi harus pintar. Kalian harus mencontohnya siddiq, jujur, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan ilmu, fatonah, cerdas. Kebalikannya sifat-sifat muhal tadi. Siddiq, kebalikannya kidib, jujur, kebalikannya bohong. Amanah, dapat dipercaya, kebalikannya khianat, tidak dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu, kebalikannya kitman, menyembunyikan ilmu. Balada, fatonah, artinya cerdas, kebalikannya balada, bodoh. Pinter sama bodoh ini 4 yang pertama ini harus dimiliki oleh para Rasul, 4 yang kedua tidak boleh dimiliki oleh para Rasul. Yang 4 ini namanya sifat wajib, yang 4 kedua namanya sifat muhal. Muhal itu tidak mungkin gitu. Tidak mungkin Rasul itu kok bohong, tidak mungkin Rasul itu tidak bisa dipercaya, tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan ilmu, tidak mungkin Rasul itu bodoh. Yang terakhir, yang ketiga, tadi sifat wajib, sifat muhal. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah,
Sifat jais ini adalah sifat yang boleh dimiliki oleh para rasul. Apa sifat jaisnya para rasul? Apa? Ya, a'radul basyariyah, yaitu memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa. Memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa. Apa itu? Ya Rasulullah bisa sedih, bisa senang, bisa sakit, bisa sembuh, juga bisa terkena sihir. Bisa. Cuman kalau Rasulullah pelindungnya banyak, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail dan lain sebagainya, dan dilindungi, diawasi terus oleh Allah. Karena beliau adalah manusia pilihan sebagai contoh orang yang ada di dunia ini. Bisa Rasulullah terkena sakit atau terkena sihir seperti dalam cerita ini. Sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq itu tadi gabungan antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, jadi 11 surat, 11 ada 11 ayat. Kenapa ada 11 ayat ini? Karena ikatan yang ada dalam tali. Jadi waktu itu rambutnya Rasulullah dicuri, dimasukkan ke dalam kain putih, dilipat jadi kecil, terus diikat dengan tali, dan talinya itu ada simpulnya. Tahu simpul enggak? Tali disimpul gini, set simpul ditaleni siji-siji. Simpulnya itu ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sama dengan ayat surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Ada 11 ayat, ada 11 simpul, sehingga yang diturunkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang berjumlah 11 ayat. Ini merupakan asbabun nuzul turunnya surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Lalu rambut Rasulullah yang dimasukkan kain putih, diikat, terus diikat pakai tali yang disimpul 11 itu, setelah diikat kencang, diikatkan dalam batu. Jadi ada batu kecil segini sebenggaman, ditaruh terus tali ini diikat, masukkan ke dalam sumur, cemplung, terus ditimpain batu lagi, jebur. Sehingga apa? Ketika sudah disebul dibacain mantra-mantra, dimasukkan ke dalam sumur, Rasulullah terasa seperti orang sesak napas. Karena apa? Tadi itu kainnya dimasukkan ke dalam sumur. Jadi kayak gelap, susah nafas. Ini memang tujuannya tukang sihir itu menyiksa. Itu setelah Rasulullah tersiksa oleh sihir wanita itu, maka Jibril turun membawa 2 surat, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat An-Nas 6 ayat, surat Al-Falaq 5 ayat, digabungkan jadi 1, suruh baca sama Rasulullah. Dibaca ya Rasulullah, kul Iqra, bacalah. Ada ini surat ini, bacalah 2 surat ini untuk melepaskan diri dari sihir orang jahat itu. Akhirnya dibaca sama Rasulullah, qul a'udzu birabbin nas. Simpul yang tadi itu, ikatan tadi itu lepas satu. Malikin nas. Simpul kedua lepas juga. Min syarril waswasil khannas. 3 sampai surat Al-Falaq, min syarril falaq, min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril hasidin idza hasad. 11 ikatan yang ada di dalam sihir itu lepas semua. Nah, ini hingga surat ini dinamakan dengan surat Mu'awwidzatain, 2 surat yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tugas pertama ini, mungkin pertemuan kita pertama kali ini, mungkin ini pertemuan pertama. Nanti kita akan melanjutkan pertemuan pada babak berikutnya. Jadi tadi sudah kalian pahami bagaimana cara membaca surat Al-Falaq yang benar, bagaimana cara menulis surat Al-Falaq yang benar, bagaimana arti kata per kata dari surat Al-Falaq yang benar, dan
bagaimana kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Ada 5 poin. Cara membacanya, terus artinya, terus cara menulisnya, lalu cara menghafalnya, diulang-ulang. Karena kalau sudah hafal, nggak usah diulang-ulang lagi. Sudah hafal, kalau belum hafal, hafalkan, harus hafal. Nanti di shooting, upload. Yang terakhir adalah tentang pendalaman apa isi dari kandungan surat Al-Falaq. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, bisa diisikan di kolom pertanyaan, nanti akan Pak Hasan sediakan. Jadi tugas ini akan saling toleransi, saling timbal balik. Pak Hasan menerangkan, kalian bisa bertanya, jangan tidak bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom pertanyaan nanti. Ya, nanti akan Pak Hasan koreksi dan Pak Hasan jawab. Kalau memang bisa Pak Hasan jawab, kalau tidak bisa jawab secara langsung, maka akan cari referensi yang lain. Mungkin ini saja pertemuan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dan kurang dipahami. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.